أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Ad-Durus An-Nafisah fi bayani mutammimah al-ajrumiyah al-musyabbahatu bil maf'uli bih. Atau al-musyabbahah, ya, al-musyabbahatu. Naam. Al-musyabbah, al-musyabbahu. Naam, al-musyabbahu bil maf'uli bih. Bahasanya al-musyabbahu bil maf'ul bih, yang menyerupai maf'ul bih, yang mirip maf'ul bih. Qala al-Hattab rahimahullah, wa amma al-musyabbahu bil maf'uli bih fa nahu Zaidun hasanun wajhahu binasbil wajhi wa sayati. Adapun al-musyabbah bil maf'ul bih, contohnya ialah Zaidun hasanun wajhahu, dengan menasabkan al-wajh, dan akan datang penjelasannya. Wajhahu al-musyabbah bil maf'ul bih. Naam. Fi masail, pembahasan tentang al-musyabbah bil maf'ul bih, ada beberapa permasalahan yang dipelajari. Al-ula, al-musyabbah bil maf'ul bih wa ismun mansubun yaqa'u ba'da sifatil musyabbahati. Ini definisinya. Al-musyabbah bil maf'ul bih, yang menyerupai maf'ul bih itu ialah isim nasab yang terletak setelah sifat musyabbahat. Sifat musyabbahat itu berasal dari fi'il lazim. Fi'il lazim itu sebetulnya tidak membutuhkan maf'ul bih, tapi sifat musyabbahat ini sangat pengen punya yang dinasab kayak maf'ul bih. Ya, dikasih, namun tidak disebut maf'ul bih, disebut al-musyabbah bil maf'ul bih. Nahwu Zaidun hasanun wajhahu. Zaidun mubtada, hasanun khobar, wajhahu al-musyabbah bil maf'ul bih. Isim nasab terletak setelah sifat musyabbah itu hasan. Al-masalatu tsaniyah, al-musyabbahu bil maf'uli bih yajibu an yakuna ma'rifatan. Al-musyabbah bil maf'ul bih wajib berbentuk ma'rifat. Berarti contohnya Zaidun hasanun wajhahu, itu sudah betul mudhaf kepada dhamir adalah ma'rifat, setara dengan isim alam, ya. Nah,
Boleh juga Zaidun hasanun al-wajha dengan menggunakan al. Tapi kalau wajhan nggak boleh. Zaidun hasanun wajhan nggak boleh. Wajhan menjadi al-musabbah bil maf'ul bih. Terjadi apa? Tamyiz. Biasanya gitu ya. Kalau nakirah nasab setelah sifat musyabahat itu biasanya jadi tamyiz. Itulah sebabnya al-musyabbah bil maf'ul bih harus berbentuk ma'rifat, baik yang berbentuk mudhaf kepada ma'rifat atau yang memakai al. Zaidun hasanun wajahu atau Zaidun hasanun al-wajha. Al-mas'alatu ats-tsalitsah, masalah yang ketiga, yusamma bil musyabbah bil maf'ul bih li'annahu ba'da sifatil musyabbahah al-ma'khudah min fi'lil lazim fakana haqqus sifati ay yarfa'a ma ba'daha. Disebut musyabbah bil maf'ul bih karena terletak setelah sifat musyabbahah yang berasal dari fi'il lazim. Maka sifat musyabbah tadi seharusnya haknya ialah merofakkan isim setelahnya, tapi ini menasabkan menjadi musyabbah bil maf'ul bih ya. Harusnya cukup merofakkan isim setelahnya ya, sifat musyabahat itu karena berasal dari fi'il lazim, tapi dia sangat ingin punya seperti maf'ul bih, maka dikasih nasab menjadi al-musyabbah bil maf'ul bih dengan ketentuan tadi. Yang pertama setelah sifat musyabahat, yang kedua harus berbentuk ma'rifat. Nah, selanjutnya al-hal. Pembahasan berikutnya tentang hal. Qala al-muallif rahimahullah wa al-ismul mansub al-mufassiru liman bahama minal hayat. Hal itu adalah isim nasab yang menjelaskan keadaan yang masih samar. Imbahama itu samar, hayat keadaan. Imma minal fa'il, ada kalanya yang masih samar adalah fa'il keadaannya. Nahu ja'a Zaid raqiban wa qawlihi ta'ala fa kharaja minha ifat au minal maf'ul, atau keadaan yang belum jelas itu dari maf'ul bih. Nahu raqibtul farasa musrajan wa qawlihi ta'ala wa arsalnaka linnasi rasulan au minhuma, atau yang kurang jelas itu dari fa'il dan maf'ul bih secara bersamaan. Nahu laqitu abdallahi raqibaini wa la yakunul halu illa nakiratan. Hal itu tidak berbentuk kecuali nakirah. Fa in waqa'a bilafdil ma'rifah fa muawwalun binakirah. Kalau ada yang berbentuk lafadz ma'rifat, maka ditakwil dengan nakirah yang semakna. Nahu ja'a Zaidun wahdahu ay munfaridan wal ghalib kaunuhu mustaqqan
kebanyakan hal berbentuk isim mustaq. Waqad yaqa'u jamidan muawwalan bi mustaq. Terkadang hal berbentuk jamid yang bisa ditakwil dengan isim mustaq. Nahu badatil jariyatu qamaran ay mudiatan wa bi'tuhu yadan biyadin ay mutaqabidaini wadkhulu rajulan ay mutarattibina wala yakunu illa ba'da tamamil kalam ay ba'da jumlatin tammah bimakna annahu laisa akhadu juz'ail jumlah. Hal itu harus terletak setelah sempurnanya kalam, yakni setelah jumlah yang sempurna. Artinya hal tidak termasuk bagian pokok jumlah, tidak termasuk umdah tapi fudlah. Walaisal murad bitamamil kalam ayyakunal kalam mustaghniyan anhu, tapi walaupun harus terletak setelah jumlah yang sempurna bukan berarti kalam itu sudah tidak butuh hal. Nah, jadi walaupun hal itu terletak setelah kalam yang sempurna bukan berarti kalam tidak membutuhkan hal secara mutlak. Ya, ada sebagian kalam yang sangat butuh keberadaan hal. Kaqaulihi ta'ala, bidalil di qauli ta'ala, dengan dalil adanya firman Allah Ta'ala, wala tamsi fil ardi maraha. Wala yakunu sahibul hali illa ma'rifah kama taqaddama fil amthilah. Sahibul hal itu lafaz yang keadaannya masih samar, harus berbentuk ma'rifat seperti dalam contoh-contoh tadi. Au nakira bi musawwir, atau nakira tapi ditambah dengan lafaz-lafaz yang membolehkannya. Nahwu fid dari jalisan rajulun wa qali ta'ala fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin wa qali ta'ala wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirun wa qira'atu ba'dihim wa lamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqan bin nasbi wa yaqa'ul hal darfan. Hal juga ada yang berbentuk daraf. Nahwu ra'aitul hilala bainas sahabi wa jaran wa majruran. Ada juga yang berbentuk jar majrur. Nahwu fa kharaja ala qaumi fi zinatihi wa ta'allaqani bi mustaqir aw istaqarra mahdufaini wujuban. Dan terkait dengan lafaz mustaqir atau istaqar yang wajib dibuang. Wa yaqa'u jumlatun khabariyah wa yaqa'u jumlatan khabariyatan murtabitatan bil wawi wad dhamir. Hal juga ada yang berbentuk jumlah khabariyah yang diikat dengan wawu dan dhamir. Nahwu alam tar ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun. Au bi dhamiri faqat, atau diikat dengan dhamir saja. Nahwu ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun. Au bil wawi, atau dengan wawu saja. Nahwu qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Pembahasan tentang hal fihi masail. Ada beberapa permasalahan yang kita pelajari tentang hal. Ini cukup banyak pembahasannya, ya. Perhatikan baik-baik satu demi satu. Al-mas'alatul ula, al-halu lughatan ma alaihi al-insanu wa ghairuhu min khairin aw syarrin. Hal menurut bahasa maknanya ialah keadaan yang baik atau yang jelek yang dialami oleh manusia atau yang lain. Jadi
Jadi keadaan-keadaan yang baik, keadaan-keadaan yang jelek yang dialami oleh manusia atau yang lain disebut apa? Hal menurut bahasa. Makanya kalau ada yang bertanya, kaifa haluk? Bagaimana keadaanmu? Kalau sehat, ana bi khair wasihah wal afiyah walhamdulillah. Kalau kondisinya sakit, kaifa haluk? Jawaban ana fi waj'in syadid, aku lagi sakit parah, ya, walhamdulillah ala kulli hal. Jadi keadaan yang baik atau yang jelek yang dialami oleh manusia atau yang lain adalah hal menurut bahasa. Wastilahan al-ismul mansub al-mufassir liman bahama minal hayat. Menurut istilah nahwu, hal itu ialah isim nasab yang menjelaskan keadaan yang masih samar. Nahwu ja'a zaidun raqiban, ja'a zaidun, Zaid datang. Ini enggak dijelaskan keadaan Zaid ketika datang, berarti keadaan Zaid masih samar. Raqiban, dalam keadaan naik kendaraan. Ketika hal tampil, jelas sudah keadaan Zaid ketika datang. Maka hal itu ialah isim nasab yang menjelaskan keadaan sebelumnya yang masih samar. Al-mas'alatu atsaniyah al-amilu an-nasibu lil hal anwa'. Amil yang menasabkan hal macam-macam. Al-awwal al-fi'lu, nahwu ja'a zaidun masruran. Yang pertama amilnya berupa fi'il. Contohnya ja'a zaidun masruran, Zaid datang dalam keadaan gembira. Masruran isim nasab menjelaskan keadaan sebelumnya yang masih samar. Yang menasabkan ialah ja'a fi'il. Ats-tsani al-masdar, yang menasabkan hal adalah masdar. Nahwu a'jabani darbuka zaidan qa'iman, aku kagum dengan pukulanmu terhadap Zaid dalam keadaan berdiri. Qa'iman hal isim nasab menjelaskan keadaan sebelumnya. Nah, yang menasabkan ialah darbuka, masdar. Tsalis ismul fa'il, yang menasabkan hal ialah isim fa'il. Nahwu zaidun qa'imun musri'an, Zaid berdiri dengan cepat, dalam keadaan cepat. Musri'an hal isim nasab menjelaskan keadaan sebelumnya yang masih samar. Yang menasabkan ialah qa'imun isim fa'il. Arabi ismul fi'li, isim fi'il. Nah, dia itu lafaz-lafaz yang mengandung arti fi'il tapi tidak menerima tanda-tanda fi'il, maka disebut isim fi'il. Nahwu nazali musri'an, turunlah di sini, singgahlah di sini. Ya.
Nah, turunlah dengan cepat. Jadi nazali maknanya sama dengan inzil. Musri'at kal, karena dia isim nasab yang menjelaskan keadaan sebelumnya yang masih samar. Yang menasabkan ialah nazal isim fi'il. Al-khamis ad-darfu, itu araf juga ikut andil menasabkan hal. Nah, Zaidun indaka jalisan, Zaid ada di sisimu dalam keadaan duduk. Zaidun isim menjadi mubtada, indaka khobar berupa dharaf, jalisan isim nasab hal yang menasabkan ialah indaka dharaf. As-sadis al-jar wal majrur, jar majrur juga punya dil menasabkan hak. Nahu Zaidun fid dari jalisan, Zaid ada di rumah sedang dalam keadaan duduk. Zaidun mubtada, fid dari khobar, dari jar majrur, jalisan isim nasab menjadi hal yang menasabkan ialah fid dar susunan jar wal majrur. As-sabi ismul isyarah, yang ketujuh ialah ismul isyarah, ini juga ikut andil menasabkan hal. Nahu hadza Zaidun qa'iman, hadza mubtada, Zaidun khobar, qa'iman hal yang menasabkan ialah hadza ismul isyarah. Tayyib, ini kalian harus teliti ya, karena kebanyakan ambil itu kan fi'il atau isim yang beramal seperti fi'il ya, tapi dalam bab hal ambilnya banyak. Al-mas'alatu ats-tsalitsah, sahibul hal wa ma kanatil halu wasfan lahu fil ma'na. Sahibul hal itu ialah isim yang keadaannya dijelaskan oleh hal, yang maknanya atau keadaannya dijelaskan oleh hal. Kalau hal itu kan yang menjelaskan keadaan, kalau sahibul hal itu yang dijelaskan keadaannya ya. Nah, wa huwa imma minal fa'il, sahibul hal itu ada kalanya berupa fa'il. Nahu ja'a Zaidun raqiban, raqiban hal, sahibul halnya ialah Zaidun sebagai fa'il. Wa qauli ta'ala fa kharaja minha khaifan, maka dia keluar darinya dalam keadaan takut. Khaifan hal, mana sahibul halnya? Dhamir mustatir yang ada pada kharaja yang menjadi fa'il ya. Au minal maf'ul, atau menjelaskan keadaan maf'ul, itu maf'ul di sini sebagai sahibul hal. Nahu raqibtul farasa musrajan, aku menunggangi kuda dalam keadaan diikat tali kekang. Raqibtu tak fa'il, al-farasa maf'ul bih, musrajan hal menjelaskan keadaan al-faras sahibul hal yang menjadi maf'ul bih tersebut. Wa qauli ta'ala wa arsalnaka linnasi rasulah, dan kami mengutusmu kepada manusia sebagai rasul. Rasulan hal, mana sahibul halnya itu maf'ul bih dhamir kaf, wa arsalnaka ya. Au minhuma,
ini wawunya dihapus ya, au minhuma, atau sahibul hal dari fa'il dan maf'ul bih secara persamaan. Nahu laqitu Abdallahi raqibaini, aku berjumpa dengan Abdullah dalam keadaan sama-sama naik kendaraan. Aku ya naik kendaraan, Abdullah juga naik kendaraan. Laqitu tak fa'il, Abdallahi maf'ul bih, raqibaini hal. Sahibul halnya ialah fa'il berupa dhamir tak dan Abdallahi maf'ul bih. Naam. Al-masalatu ar-rabi'ah, wala yakunul halu illa nakiratan fa in waqa'a bi lafdzil ma'rifah uwila binakiratin. Hal itu harus berbentuk nakirah. Jika ada yang berbentuk ma'rifat, maka ditakwil dengan isim nakirah yang semakna dengannya. Nahu ja'a Zaidun wahdahu, Zaid datang dalam keadaan sendirian. Zaidun fa'il, wahdahu hal berupa ma'rifat mudhaf kepada dhamir, maka ditakwil dengan isim nakirah yang semakna, ai munfaridan. Munfaridan artinya sendirian, nakirah semakna dengan wahdahu, maka boleh hal berupa isim ma'rifat tersebut itu wahdahu, karena bisa ditakwil dengan isim nakirah yang semakna, yakni munfaridan. Al-mas'alatu al-khamisah, al-ghalibu fil hal ayyakuna mustaqqan. Kebanyakan hal itu berupa isim mustaq. Isim mustaq itu isim sifat, isim fa'il, isim maf'ul, as-sifah al-musyabbahah, al-amthilatul mubalaghah ya. Nah, isim tafdhil dan yang semisalnya itu isim mustaq. Itu kebanyakan hal dari isim mustaq tersebut. Waqad yaqa'u jamidan muawwalan bi mustaq, waqad yaqa'u jamidan ghairu muawwalin bi mustaq. Tapi terkadang ada yang berbentuk jamid yang bisa ditakwil dengan isim mustaq yang semakna, ada juga yang jamid tanpa harus ditakwil dengan isim mustaq yang semakna. Berarti hal yang berbentuk mustaq itu sifatnya apa ini? Sifatnya kebanyakan, tidak wajib ya. Bisa hal berupa jamid, baik yang ditakwil dengan isim mustaq ataupun yang tidak perlu ditakwil dengan isim mustaq. Al-mas'alatu as-sadisah, masalah yang keenam, yaqa'ul hal jamidan muawwalan bi mustaq fi khamsatil umur. Hal berupa isim jamid yang ditakwil dengan isim mustaq ada di 5 perkara. Al-awwal madalla ala tasbih, kalau isim jamidnya tadi untuk penyerupaan, nah menunjukkan tasbih, untuk perumpamaan atau untuk penyerupaan. Nahu badatil jariyatu qamaran, gadis itu nampak berseri bagaikan rembulan. Qamaran hal jamid. Nah, jamid itu tahu nggak? Segala benda yang bisa dilihat, diraba, dipegang, pokoknya yang bisa diketahui dengan panca indera,
itu namanya jamid ya. Nah, kalau mustaq sifat ya, di qamar rembulan. Nah, ini bisa jadi hal kalau menunjukkan tasbih dipakai untuk perumpamaan. Jadi gadis itu nampak berseri bagaikan rembulan. Qamaran hal bisa ditakwil dengan isim mustaq yang semakna, ai mudiatan. Nah, berseri-seri, bersinar. Nah, asani madalla ala mufa'alah. Boleh hal dari isim jamid tapi menunjukkan makna mufa'alah, yakni saling mufa'alah, saling. Nahu bi'tuhu yadan biyadin, aku menjual barang itu yadan biyadin, dalam keadaan saling berjabat tangan antara tangan pembeli dan tangan penjual ya, alias sepakat dan kontan. Ayam taqabidaini ya dan biyadin maknanya mutaqabidain, saling berjabat tangan, tanda jadi. Ya dan itu kan jamid, tapi kalau menunjukkan mufa'alah, ya ini saling melakukan sesuatu, saling jabat tangan. Nah, maka boleh jadi hal dan bisa ditakwil dengan isim mustaq yang semakna, itu mutaqabidaini. Ats-tsalis ma dalla ala tartib, yang ketiga isim jamidnya menunjukkan arti urutan, tertib. Nahu udkhulu rajulan rajulan, silakan masuk seorang demi seorang, yakni tertib, ai mutarattibina. Jadi rajulan itu jamid menjadi hal, rajulan-rajulan yang bisa ditakwil dengan isim mustaq yang semakna, yaitu mutarattibina, karena menunjukkan arti tertib. Arabi madal ala tafsil, jika isim jamidnya menunjukkan makna rincian. Nahwu qara'tu al-kitabah baban baban ai mufassalan, aku membaca kitab ini bab demi bab, yakni rinci. Secara apa ini? Rinci, tafsil, itu mufassalan. Makna baban-baban nakira jamid tadi itu sama dengan mufassalan, si mustaq. Al-khamis ma dalla ala tas'ir, yang kelima isim jamidnya menunjukkan makna harga, penetapan harga. Nahu istaraitu thawba dira'an bidirhamin, aku membeli kain ini atau baju ini dira'an bidirhamin ay musa'aran, satu dirham dengan harga 1 dirham. Dira'an bidirhamin hal jamid, maknanya ialah musa'aran, yaitu dihargai 1 dirham dengan 1 dirham. Nah, jadi kalau ada salah satu dari 5 perkara ini, maka khal boleh dari isim jamid yang ditakwil dengan isim mustaq. Madal ala tasbih, madal ala mufa'alah, madal ala tertib, madal ala tafsil, madal ala tas'ir. Nah, hafalkan itu.
Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Adapun hal yang berbentuk jamid tapi tidak pakai ditakwil dengan isim mustaq, itu ada tempatnya tersendiri ya. Nah, insyaallah kelanjutannya akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya ya. Saya ingatkan lagi imtihan berikutnya bab al-mafail, maf'ul sampai al-musyabbah bil maf'ul bih ya. Nah, hari Kamis yang akan datang belum, Kamisnya lagi insyaallah. Nah, tolong dipersiapkan supaya mantap ya. Taib. Walaupun kalian belajar itu niatnya adalah untuk menambah ilmu ya lillahi ta'ala, bukan berarti kalau imtihan itu mengurangi keikhlasan, tidak ya, tapi itu menjadi semangat, menjadi sebab orang menjadi rajin, menjadi semangat. Nah, itu tidak mengurangi keikhlasan insyaallah ya. Nah, ada motivasi ya untuk menumbuhkan semangat dengan cara imtihan, dengan cara latihan, dengan cara baca ya. Nah, kalian itu kalau memahami sesuatu jangan dangkal pemahamannya, jangan kaku ya. Nah, saya gak usah persiapan Ustaz, gak usah imtihan ya, nanti gak ikhlas belajarnya. Nah, salah paham ya. Orang yang salah paham seperti itu biasanya malas ya. Nah, memang malas belajar ya, alasannya ikhlas ya. Saya nggak mau Ustaz kalau ditanya ya, nah nanti nggak ikhlas. Nggak usah pakai gitu-gitu ya. Ada beberapa metode supaya belajar itu semangat ya. Nah, tanpa mengurangi keikhlasan ya. Jangan bawa-bawa keikhlasan ya. Nah, berarti niat belajar dengan mengikuti metode-metode yang dibolehkan, tidak mengurangi keikhlasan ya. Nah, saya sholat di rumah aja, kalau jamaah nanti kelihatan orang ya, takut nanti ria, nggak ikhlas. Nah, itu salah paham ya. Nah, jadi jangan sekali-kali menggunakan hal-hal yang bersifat syariat untuk menutupi kelemahan kita ya. Bilang saja nggak siap imtihan ya, pakai bawa-bawa keikhlasan segala ya. Nah, jangan. Jadi ikhlaskan niat dan tetap ikut imtihan begitu. Beramallah dengan menjaga keikhlasan, jangan membawa-bawa nama takut riya untuk meninggalkan amalan ya. Nah, karena kenapa? Beramal bukan karena Allah juga riya, meninggalkan amalan bukan karena Allah juga apa ini? Riya. Terus harusnya gimana? Ya sudah beramal saja tanpa riya ya. Nah, seperti itu. Wallahu taala alam bissawab. Ya hadihi, masuk munada yang mana? Nah, hadihi, ya hadihi, wahai ya hadihi. Nah, ya yang paling cocok ya al-mufradul alam ya. Nah, mungkin namanya hadihi ya, wahai si hadihi. Nah,
Ra'aitu ad-dariba amran, ja'a ad-daribu zaidan. Al-mausul apakah bisa menjadi maf'ul bih? Karena al-mausul kan sambung dengan isim fa'il. Nah, yang menjadi maf'ul bih ialah isim mausul dan silahnya, ya. Nah, berarti al-mausulah sama silahnya isim fa'ilnya itu. Jadi ra'aitu ad-dariba yang jadi maf'ul bih ya ad-dariba, bukan alnya saja, Mas, ya. Nah, begitu. Bolehkah jar majrur menjadi amil bagi hal yang berbentuk jar majrur? Tolong beri contoh, cari sendiri contohnya. Gak usah niku-niku lah ya. Ya. Bukan berarti amil-amil hal itu semuanya dipakai untuk macam-macam hal, ya. Nah, jadi dilihat yang pasaran saja mana yang sering tampil, ya. Nah, kalau dituntut untuk bikin contoh yang aneh-aneh, itu terlalu menghabiskan waktu, ya. Nah, pokoknya kalau ada isim nasab terletak setelah jar majrur dan menjelaskan keadaan sebelumnya hal, itu aja. Wah, ini berarti kalau jar majrur hal, tapi amilnya jar majrur. Ayo contohnya gimana? Nah, ya, tapi kalian contohkan sendiri. Nah, tidak usah aneh-aneh, ya. Dah gak usah terlalu takalluf membebani diri dengan sesuatu yang enggak perlu, ya. Karena nahwu itu kaidah dengan kalam yang sudah ada, itu kalam Allah, sabda Rasul dan kalam Arab, maholas, ya. Jangan sampai kemudian ada kalam yang lain, ya. Nah, kalau nggak ada ya sudah, gitu aja, ya. Nah, kadang satu kaidah tidak berlaku untuk yang lain. Jadi gak usah susah-susah. Cara mudah bisa paham ilmu nahwu itu, ya gak usah terlalu membebani diri, ya. Nah, kaunuhu mustaqon, mustaqon jadi khobar kana, isimnya mana? Ya dhamir ha. Kaunuhu dhamir ha itu isimnya kana, ya. Nah, paham, ya? Nah, biasa fa'il itu dibikin mudhaf ilaih secara lafdziyah, sebagaimana isim kana bisa dibikin bentuk mudhaf ilaih secara lafdziyah, tapi secara mahal kedudukannya sebagai apa ini? Isimnya kana. Kaunhu, kaun itu kan masdar, ya, isim, ya. Nah, dhamir haknya itu isimnya dibuat bentuk mudhaf ilaih, ya. Seperti itu. Jadi sering ambil mudhaf kepada ma'mulnya secara lafdziyah. Nah, itu dalam bab idhofah lafdziyah, tapi secara mahal tetap walaula daf'ullahi an-nasa
Annas sama fulbi. Mana fa'ilnya? Allahi. Lu kok dicerkan itu secara lafziyah mudhaf ilaih, tapi secara mahal rafa di fa'il ya. Kaunuhu mustaqan juga demikian. Mustaqan khobar kana. Mana isimnya kana? Dhamir ha yang secara lafziyah dicerkan jadi mudhaf ilaih, tapi secara mahal rafa sebagai isimnya apa ini? Kana. Minta contoh naibul fa'il jar majrur selain contoh yang disebutkan. Walamma suqita fi aidihim. Nudhira fil amri. Perkara itu ditinjau, diteliti. Fil amri jar majrur naibul fa'il ya. Hal jamid yang bisa ditakwil dengan isim mustaq, apakah takwilnya selalu dengan lafaz yang disebutkan dalam kitab? Enggak selalu ya. Nah, dilihat kecocokan, kepantasan ya. Nah, tapi kalian gak usah kesana-sana, harus itu aja ya. Nah, kalau yadan biadin berarti takwilnya ialah mutaqabidaini gitu. Kalau baban berarti mufassalan. Kalau rajulan berarti mutarattibin gitu. Nah, jadi nggak usah pakai contoh-contoh yang lain aja ya. Nah, itu pahami dengan baik cukup ya. Nanti kalau ada kasus kalian tak paham bisa ditanyakan ya, barangkali takwilnya tidak sama ya. Tolong diulang yang dimaksud dengan jamid itu Ustaz. Jamid itu selain mustaq. Jamid itu selain apa? Mustaq. Nah, kalau pengen tahu ya, jamid itu segala lafaz yang bisa dilihat oleh panca indera ya. Nah, selain isim mustaq ya, kayak hajarun, batu. Nah, kamu bisa lihat batu enggak? Bisa pegang batu. Nah, itu jamid batu ya. Nah. Baiton, jamid apa enggak? Jamid, bisa lihat rumah kan? Nah,
Apakah maf'ul min ajlih boleh bersambung dengan dhamir? Ini permasalahan maf'ul min ajlih adalah permasalahan masdar, ya. Jadi bukan permasalahan bersambung dengan dhamirnya, tapi permasalahan masdar. Nah, masdar itu ada 3 yang menjadi maf'ul min ajlih. Yang pertama adalah munawwan atau musyarat min al wal idhafah, ditanwin, khaufan, ya, khasyatan. Nah, yang kedua pakai al, ya, at-ta'diba, an-nikayata. Yang ketiga mudhaf, masdarnya berbentuk apa ini? Mudhaf. Nah, yang mudhaf ini berarti mudhaf ilaihnya bisa juga berupa dhamir, bisa juga berupa isim yang lain, ya. Nah, itu maksudnya seperti itu. Baik, wallahu taala bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Jazakallahu khair atas ta'awunnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.